Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Ageng, Andini, Dwi, Dinar, saya Ica, dan Nur Anissa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yakni tentang perusahaan family business, yakni PT Unilever. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ageng. Dipersilakan. Family Business Strategi PT Unilever Indonesia. Sejarah perkembangan. Sejak didirikan pada 5 Desember 1933, saham perseroan pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 2011, saham perseroan menempati peringkat ke-6 kapasitas pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Perseroan memiliki dua anak perusahaan, PT Anugrah Lever dalam likuidasi kepemilikan perseroan sebesar 100%. Sebelumnya adalah perusahaan patungan untuk pemasaran kecap yang telah konsolidasi dan PT Technopia Lever, kepemilikan perseroan sebesar 51%, bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor produk dengan merek Domestos Nomos. Maju bersama Unilever Indonesia selama lebih dari 70 tahun. PT Unilever Indonesia Tbk perusahaan didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai ZIP Fabriken NF Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van Nederland Inde dengan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justin di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasi Conrad pada tanggal 9 Januari 1933, tambahan nomor 3 dengan akta nomor 171 yang dibuat oleh notaris N.Y. Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980. Nama perusahaan dibuat menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh notaris T.N. Mudovi Hadi SH tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan dibuat menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan nomor C2104 HT 0104 TH 98 tertanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan di Berita Negara nomor 26/20 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Perkembangan. Pada tahun 1920 sampai 1930, import oleh Van de Bred, Jurgen and Brothers. Pada tahun 1933, pabrik sabun dan ZIP Fabriken NV Lever, Angke, Jakarta. Pada tahun 1936, produksi margarin dan minyak oleh pabrik Van den Bred NV, Angke, Jakarta.
Pada tahun 1941, pabrik kosmetik Colbry and V Surabaya. Pada tahun 1942 sampai 46, Kendali Unilever dihentikan. Pada tanggal 1965 sampai 66 di bawah kendali pemerintah. 1967 kendali perusahaan kembali ke Unilever berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Tahun 1981 go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1982 pembangunan pabrik Elida Gips di Rungkut, Surabaya. Pada tahun 1988 pemindahan pabrik sabun mandi dari Colbry ke pabrik Rungkut, Surabaya. Pada tahun 1990 terjun di bisnis teh. Pada tahun 1992 membuka pabrik es krim. Pada tahun 1995 pembangunan pabrik deterjen dan makanan di Cikarang, Bekasi. Pada tahun 1996 sampai 98 penggabungan instalasi produksi Cikarang di Rungkut. Pada tahun 1999 deterjen cair NSD Cikarang. Pada tahun 2000 terjun ke bisnis kecap. Tahun 2001 membuka pabrik teh di Cikarang. Tahun 2002 membuka pusat distribusi sentral Jakarta. Pada tahun 2003 terjun ke bisnis obat nyamuk bakar. Pada tahun 2004 terjun ke bisnis makanan ringan. Pada tahun 2005 membuka pabrik sampo cair Cikarang. Pada tahun 2008 terjun ke bisnis minuman sari buah. Pada tahun 2010 perusahaan memasuki pemurnian air dengan meluncurkan Purit. Pada tahun 2011, perusahaan mendirikan pabrik sabun mandi Dove di Surabaya sekaligus memperluas pabrik es krim Walls dan skincare di Cikarang. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Baik, selanjutnya yaitu visi dan misi PT Unilever. Yang pertama ada visi. PT Unilever terfokus pada konsumen, customer, dan community. Hingga kemudian muncul visi dari PT Unilever yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Selanjutnya ada misi dari PT Unilever. Yang pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Dan yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan PT Unilever. Lebih dari 40 produk telah diproduksi dan telah mencapai go internasional. Strategi promosi PT Unilever. Yang pertama ada periklanan. Semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh semua sponsor tertentu. Yang kedua ada promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau humas dan publisitas. Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang keempat ada penjualan secara pribadi dengan interaksi secara langsung satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Yang terakhir
ada pemasaran langsung dengan menggunakan surat, telepon, faksimili, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan. Akan tetapi dengan bertambahnya zaman, persaingan pasar semakin ketat, berkembangnya berbagai jenis media baru. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Dinar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strengths. PT Unilever gencar di misi sosial, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Kesempatan atau opportunities. Stabilitas ekonomi yang relatif baik, pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingginya kepuasan konsumen. Yang terakhir ada ancaman atau threats, tidak stabilnya nilai tukar rupiah, melemahnya daya beli konsumen, dan maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Anis. Strategi Unilever jaga stabilitas bisnis kala pandemi. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia (TBK) menjelaskan hal pertama yang dilakukan Unilever adalah memastikan ketersediaan produk di pasaran. Pasalnya, ia tidak memungkiri jika produk kebutuhan sehari-hari, terutama produk kebersihan diri dan rumah menjadi kian penting bagi konsumen di tengah pandemi. Unilever bahkan melipat gandakan produksi hand sanitizer Lifebuoy hingga 100 kali lipat dalam waktu beberapa minggu. Inovasi. Unilever belum lama ini meluncurkan brand terbaru mereka, Sahaja, yang mengambil positioning sebagai produk untuk menjawab kebutuhan umat muslim. Ini pun dengan cepat berinovasi di tengah situasi pandemi. Dalam kurun waktu 6 minggu, Sahaja meluncurkan inovasi produk spray higienis ke pasaran. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Perkembangan SDM PT Unilever. Pertama ada general skill atau keahlian umum. Ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada para karyawan perusahaan PT Unilever. Terus ada leadership skill. Jadi keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT Unilever kepada karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemimpin, sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya pemimpin masing-masing bidang pekerjaan mereka. Dalam perusahaan ini tanpa harus menunggu perintah dan bergantung dengan orang lain. Terus ada professional skill. Jadi skill ini merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan di dalam perusahaan PT Unilever. Terus ada sharing session. Jadi ini adalah kegiatan tentang waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan di berbagai macam situasi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan tentang pekerjaan mereka di perusahaannya. Oke, sekian. Selanjutnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.